Baik Sobat Raso, saat ini saya sedang bersama dengan founder Rumah Baca Teras Sharing dengan Mas Hasan. Ya. Oke Mas, kita boleh ngobrol tentang rumah baca ini. Siap. Apa itu Mas? Apa sih rumah baca itu tersendiri? Jadi rumah baca itu kan biasanya rumah untuk membaca, yang dimana biasanya kan ada buku, ada rak, ada ATK, jadi tempat orang ngumpul untuk membaca. Itu kan biasa disebut atau penyebutan biasa orang-orang kayak gitu. Oke, berarti secara konsep dasar rumah baca Teras Sharing seperti itu. Nah, bedanya kalau rumah baca Teras Sharing yang kita buat itu tidak hanya sekedar membaca, menulis, diskusi. Itu kan pokok dasar literasi kan kayak gitu kan. Nah, tetapi ada pemberdayaan di situ. Jadi teman-teman di sini kita berdayakan, inginnya kayak mana, maunya seperti apa, hobinya apa. Nah, itulah rumah baca Teras Sharing seperti itu. Oke Mas Hasan, kalau boleh kita gali lebih jauh, awal mula berdirinya Rumah Baca Teras Sharing ini seperti apa dan pengembangannya sampai titik ini seperti apa? Oke, jadi Rumah Baca Teras Sharing itu lahir karena keresahan saya sendiri pada awalnya. Terus kemudian saya ngobrol sama teman-teman, kita connect gitu kan. Terus kemudian yuk kita membuat lah. Nah, disinilah di rumah inilah yang menjadi pertama kali kita membuat rumah baca. Kita namanya Teras Sharing. Buku-buku kayak gitu tuh buku aku, buku teman-temanku, kita kumpul jadi satu. Terus rak kayak gini, rak ini juga dari donasi teman-teman. Ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 100 dan seterusnya gitu kan. Jadi rumah baca Teras Sharing itu lahir karena keresahan kita, bagaimana anak-anak muda itu kalau ngumpul, kan kita punya populasi yang cukup besar nih. Kalau mereka ngumpul bisa buat apa nih, kejutan-kejutan apa nih. Nah, maka itu dari Teras Sharing itulah lahir Transit, Sentra Transformasi Peradaban, yang sekarang hari ini sudah membawahi 12 rumah baca yang ada di kota Surakarta. Tanggal 31 Oktober 2024 sampai 2 November 2024 itu kita melaunching 10 rumah baca baru yang tadi dikerjakan oleh teman-teman SMA Muda APK, yang itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Teman-teman SMA AWK kelas 10 ini kita ajak untuk buat rumah baca, komunikasi ke RT, ke RW, ke masyarakat. Nah, itulah yang nanti harapannya teman-teman anak-anak muda, pelajar itu lebih tahu isu-isu sosial dan bergerak di sana untuk membuat perubahan-perubahan. Gitu. Saya Arkan, selaku Ketua Panitia Rumah Baca Sriwedari. Saya dari SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, mewakili 140 siswa teman saya dan juga mendirikan 10 rumah baca di Kota Solo. Jadi kegiatan Live in Society kami ini bertujuan untuk memberikan dampak pada masyarakat melalui kegiatan agenda rumah baca. Kami percaya dengan rumah baca ini kami bisa meningkatkan tingkat literasi, kerjasama sosial, dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang lain. Kenapa kami tersebar di berbagai daerah? Karena berbagai daerah memiliki demografis yang berbeda dan masalah yang berbeda, sehingga kami melakukan spesifikasi untuk masalah yang akan ditangani. Untuk kami di Sriwedari ini, kami lebih terfokus untuk menyelesaikan masalah-masalah literasi pada anak-anak KB, SD, dan remaja di sekitar sini. Selama 2 hari ini kami sudah melakukan, untuk kemarin kita sudah melakukan perkenalan, peresmian, perkenalannya kepada anak-anak di sekitar sini, lingkungan sini. Dan untuk hari ini kami sudah melakukan, kami ikut mengajar KB PAUD Mentari di sini. Lalu yang baru saja kami lakukan tadi adalah menonton film bersama dan mereview film bersama. Kami percaya kegiatan-kegiatan kami bisa meningkatkan tingkat literasi di area Sriwedari. Terakhir nih, harapan Mas, harapan dari lahirnya atau berdirinya Rumah Baca Teras Sharing. Karena juga tadi sampaikan sudah membawahi 12 rumah baca tepatnya di Kota Solo. Harapan untuk kedepannya, goal yang perlu dicapai untuk selanjutnya. Oke, jadi yang pertama, ini agak panjang nggak apa-apa ya Mas ya? Boleh. Jadi yang pertama kita membuat 12 rumah baca, 3-nya itu
pure kita yang mencari kan itu. Tapi 9-nya ya betul ya 9-nya termasuk salah satunya ada 10 berarti kan. 10 itu kita kerjasama sama salah satu sekolah di Solo, sekolah swasta namanya SMA Muhammadiyah PK, program khusus. Nah di SMA Muhammadiyah PK itu punya program namanya P5 ya kan, pendidikan pelajar profil Pancasila kan itu kan. Nah P5 itu kita arahkan untuk buat rumah baca. Jadi bagaimana sekolah itu yang biasanya di framing buruk kan gitu kan di masyarakat sekitar, di mana biasanya polusi, kemudian macet, bising, mungkin juga sampai ke limbah, mungkin adab juga dan seterusnya, itu punya framing baik yang artinya adalah punya dampak yang cukup signifikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka dari itu saya usulkan ke SMA Muhammadiyah PK untuk 140 siswa kelas 10 itu dibagi 10 kelompok membuat 10 rumah baca baru, yang itu nanti bagaimana sekolah itu punya dampak langsung ke masyarakat. Nah harapan saya Mas Dani dan kawan-kawan semua adalah yang melanjutkan rumah baca ini atau yang ngurusin rumah baca ini itu adalah kita semua kader-kader muda, teman-teman mahasiswa yang di Solo. Makanya saya namai transit, karena orang transit di Solo untuk belajar ya kan, untuk menimba ilmu. Selain itu harus ada jejak digital dan jejak langsung kan itu di masyarakat dari lewat rumah baca itu. Maka teman-teman harapannya saya sebagai founder dan teman-teman yang lain adalah bagaimana mahasiswa itu bersama-sama kita ngumpul di rumah baca, ngajarin anak-anak transfer of knowledge agar nanti di masa depan 10-15 tahun di masa depan anak-anak yang kita ajarin itu bisa kita ajak untuk running menuju perbaikan moralitas, etika, dan sampai ke transformasi sosial. Oke, makasih teman-teman. Ini adalah penggalian informasi tentang rumah baca teras sharing, tentunya menarik untuk penguatan literasi. Salam literasi. Salam literasi. Kayak gini ya.